Ini di record ya, sorry telat recordnya. Oke, di record dari mulai sekarang. Ini akan di record ya. Oke, jadi kita buat project baru. Kita bikin apa ya? Counterku misalnya. Oke, kita bikin project baru. Saya kasih nama counterku misalnya ya. Oke, kita tunggu dulu Android Studio-nya akan mempersiapkan diri. Sebentar. Sedang build Gradle-nya. Oke, sebentar lagi. Oke, layout. Nah, gini ya. Nah, pertama ini karena template ya, kita hapus dulu hello world-nya. Nah, berikutnya kita nggak perlu ganti layout-nya karena di sini sudah menggunakan constraint layout ya. Jadi template yang dibuatkan oleh Android Studio itu udah constraint layout ya. Jadi kita nggak perlu ganti. Kalau kemarin linear layout, kita ganti dulu ke linear layout ya. Oke, tadi tampilan programnya bahwa ada satu text view dan di bawah ada dua button ya. Jadi kita taruh dulu sebuah text view. Ini, oke. Kita gedein. Nah, yang berbeda dengan constraint layout, dengan linear layout bahwa setiap view di constraint layout itu kita bisa bikin center ya. Jadi kalau kita gerakan ini text view. Nah, itu ada garis putus berarti text view ini udah center di layar. Oke. Kemudian ada yang namanya constraint widget. Ya, kalau kita lihat di propertiesnya ada di layout constraint widget. Nah, ini adalah pengaturan berapa jarak kiri, kanan, atas, bawah dari view ini, text view ya. Text view ini. Oke, misalnya kalau kita klik plus, maka dia akan kasih tahu bahwa ke kiri ini 70 pixel, ke atas ini 54 pixel. Oke. Nah, supaya kanan ini sama dengan yang kiri, karena tadi udah center pasti sama ya, 70 70. Nah, ini 70, ini 70. Ini 54 ya. Kalau nanti program ini dijalankan di layar yang lebih kecil dari desain ini, maka widget ini akan tetap 70 ya, dia akan paksakan menjadi 70 lebar ini. Makanya kalau layarnya lebih kecil, maka text view ini akan lebih kecil. Nah, berbeda dengan yang linear layout kemarin. Kemudian ada dua button. Jadi kita letakkan dua button di sini. Tuh, dua button ya. Oke. Buttonnya sini satu, sini satu. Oke. Ini widgetnya, ini saya mau ratakan dengan text view-nya, jadi 70 ke kanan ya. Dan yang ini 70 ke kiri. Oke. Jadi ini ke sini 70, ini 70. Jadi dia sama rata dengan text view-nya. Gitu ya. Oke. Nah, gitu aja. Gitu aja. Oke. Nah, berikutnya uh, si apa text view ini teksnya kita kosongin dulu ya. Kita kosongin seperti biasa, teksnya kita kosongin. ID-nya saya ganti dengan ini nama ID-nya ya, teks angka. Yang ini nama ID-nya saya bikin button reset. Yang ini ID-nya button count.
Oke, daya ID-nya udah dua-duanya. Kemudian teksnya ini ya, kan ini masih button teksnya. Teksnya seperti biasa, kita pakai cara yang elegan, jadi kita taruh di string XML ya. Kita taruh, jangan diketik langsung di propertiesnya. Ada dua, satu, dua, ya. Yang satu teks reset, tulisannya adalah reset. Kemudian yang kedua adalah next, tulisannya adalah Oke. Nah, kita balik ke sini. Nah, sekarang yang button reset, teksnya saya ganti dengan string text reset. Dan yang count saya ganti jadi string text count. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang ini kita akan konekkan ke sini, ya. Ini maksudnya adalah bahwa ini akan diukur ke sini. Nah, jarak ke sini adalah 52. Ya. Jadi dia saling berkait ya. Kita harus tentukan bahwa view antara view itu connect-nya gimana. Ini kalau ini saya bikin ini 52 nih ya jarak dari text view ke reset 52. Jarak dari text view ke count ini juga 52. Nah, ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini 52 ya, ke atasnya 52, ke kanannya ini 70 tadi seharusnya ya. 70. Sedikit. Yang ini 70 biar sama dengan si view-nya. Nah, sekarang baru kita bikin activity-nya. Yang reset dulu. Reset kita cari on click-nya. Jadi properties on click. Klik. Saya kasih nama do reset. Terserah ya namanya apa ya, nama metodenya. Ini yang reset, do reset. Yang count. Nah, ini merah ya, seperti biasa. Kita ke kode XML-nya. Ke XML-nya. Ini yang button reset. Nih ya, merah. Kita klik create do reset in main activity. Oke, ini resetnya. Jadi kalau reset ini kan tadi ceritanya si counternya berubah jadi 0. Ya, kembali ke 0. Nah, pertama kita perlu deklarasikan dulu di atas sini variabel counternya. Saya kasih nama counter ya. Ini 0. Inisialisasi awalnya 0 ya counternya. Nah, si reset ini kerjanya adalah dia akan menolkan si counter ya. Jadi counter sama dengan 0. Nah, kerjanya itu kemudian dia akan menampilkan angka tersebut si counter ini di text view ya. Ya, kita bikin dulu text view, text angka sama dengan find by ID or .id dot text angka tadi ya. Oke. Kemudian text angka set text. Nah, ini nggak bisa langsung kita bikin counter gitu ya, karena counter bertipe integer, sementara set text ini harus bertipe string. Jadi kita rubah dulu dari integer ke string ya. Integer
integer to string counter. Nah, gitu. Jadi kita pakai integer to string. Nah, si counternya. Jadi counternya nggak bisa langsung ditaruh di set text ini. Jadi dia harus berubah dulu ke string. Caranya di depannya kita pakai fungsi integer to string. Oke, udah selesai resetnya ya. Oke, ini tombol reset kerjanya cuma itu. Kita balik lagi ke ini. Oke, do reset sudah. Nah, ini sekarang do count masih merah. Kita create juga do count. Nah, kalau do count tadi kan ceritanya counternya bertambah 1. Jadi kita tambah dulu. Counter plus plus. Nambah 1 ya. Setelah menambah 1 baru kita tampilkan. Ya, kalau males ngetik, kopikan aja yang ada di reset ini. Kan sama cara nampilinnya. Oke. Jadi kalau reset dia nolkan counter, tampilkan. Kalau count tambah 1 counternya, tampilkan. Ya, gitu. Jangan lupa deklarasi dulu di atas nama variabelnya. Oke. Maka jadilah seperti itu. Oke, tidak ada yang merah-merah atau warning lagi. Sekarang kita langsung coba jalankan aplikasinya. Dulu ini saya akan berpindah ke emulatornya. Oke, sedang di-build Gradle-nya. Jadi kalau mau menampilkan tipe data selain string di text view, kita harus konversi dulu pakai fungsi yang bersesuaian. Kalau dari integer tadi integer to string. Kalau pecahan float to string gitu ya. Ini sebentar. Oke, kita lihat programnya sudah jalan ya. Tapi ada satu yang kurang nih, bahwa seharusnya ketika dijalankan langsung muncul angka 0. Jadi kita belum menampilkan angka 0-nya ya. Kita lihat coba kalau count-nya sudah berfungsi. Sudah ya, tapi kecil. Oke. Sedikit kesalahan kedua adalah angkanya masih terlalu kecil, jadi kita nanti besarkan. Oke. Reset. Oke, sudah berfungsi. Dua tombolnya sudah berfungsi. Cuman ketika program pertama kali running, maunya kan tadi langsung muncul angka 0 ya. Kemudian ini angkanya terlalu kecil. Oke, kita coba perbaiki dulu. Oke, kita ke main activity.java-nya ya. Oke. Nah, di mana kita menampilkan teksnya ketika program dijalankan itu di sini. Ini ada onCreate ya. Ini sudah otomatis dibikinkan oleh Android Studio-nya tadi onCreate ya. Nah, di dalam method ini kita tampilkan teksnya. Yang ini copy lagi aja. Ya. Kita taruh di sini. Jadi ketika onCreate pertama kali jalan udah langsung menampilkan counter. Counternya kan sudah di set 0 nih waktu inisialisasi ya. Oke, itu aja. Kemudian tadi text view-nya kekecilan angkanya. Oke. Text size-nya kita ganti 30. Cukup ya kali ya. Oke. Nah, kita coba jalankan lagi. Saya share screen-nya ganti dulu. Nah, ini ya. Oh, 30 segini nih. Ya, lumayan lah ya. Nanti tinggal diganti text size-nya. Oke, jadi sekarang ketika program di running udah langsung 0 ya. Jadi karena tadi memang di onCreate-nya kita tambahkan untuk menampilkan angkanya di text view. Kalau tadi sebelumnya belum kita suruh untuk menampilkan, jadinya kosong aja putih gitu ya.
Al. Nah, udah berfungsi seperti tadi ya. Ini kalau mau di rata tengah ya tinggal tambahin di propertiesnya si text view ya. Text align-nya center. Udah jadi ya. Begitu